Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masari Lutfi Natasha dengan NIM 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pemotretan periapikal bisektis pada gigi premolar rahang bawah. Berikut terdapat alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama adalah tabung dummy, kedua adalah Ventum, ketiga adalah tisu, keempat adalah masker, kelima adalah handscoon atau sarung tangan, keenam adalah apron, ketujuh adalah film periapikal. Selamat pagi Ibu. Ibu tadi sudah melakukan administrasi depan ya Bu? Apakah saya boleh meminta surat rujukannya Bu? Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk ya Bu. Perkenalkan, nama saya Masari Lutfi Natasha. Di sini saya akan membantu Ibu dalam pemotretan radiografi. Apakah benar dengan Ibu Dewi 35 tahun ya? Oh iya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan pemotretan radiografi Bu? Oh belum pernah ya Bu ya. Maaf sebelumnya Bu. Apakah Ibu sedang mengandung saat ini Bu? Oh tidak Bu ya. Jadi setelah saya melihat surat rujukan Ibu terkait pemotretan radiografi, Ibu akan melakukan pemotretan periapikal bisektis mandibula pada gigi premolar ya Bu ya. Jadi nanti akan ada alat yang dimasukkan ke dalam mulut Ibu. Mungkin Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman, tetapi tidak apa Bu, kita akan melakukan pemotretan hanya sebentar ya Bu. Nanti kita minta bantuan Ibu untuk memegang alat tersebut menggunakan jari telunjuk Ibu ya. Nanti kita akan melakukan penyinaran dari tabung dummy kita, yang dimana setelah dilakukan penyinaran Ibu akan merasakan sedikit pusing, mual dan muntah. Tetapi tidak usah khawatir Bu, kami akan menyediakan apron timbal untuk melindungi diri Ibu dari penyebaran efek radiasi. Di sini saya akan memberikan inform consent sebagai persetujuan Ibu untuk melakukan tindakan pemotretan ini. Tolong silakan ditemukan di sini ya Bu. Ya baiklah. Di sini saya akan meminta Ibu untuk melepaskan aksesoris berbahan logam yang Ibu gunakan seperti perhiasan, jam tangan, bahkan apabila Ibu mempunyai gigi palsu cekatan. Operator harus menyiapkan exposure dan film yang akan digunakan. Kemudian, mesin Sena X biasanya yang perlu diatur yaitu KVP-nya, MA, dan waktu exposure. Tapi pada umumnya hanya waktu exposure yang diatur sesuai variasi lokasi anatomi. Pasangkan apron timbal kepada pasien dan operator. Posisi pasien harus duduk tegak dengan punggung dan kepala yang tersupport. Untuk radiografi rahang bawah, kepala dimiringkan ke belakang guna memposisikan perubahan bidang oklusi saat pasien membuka mulut, di mana garis mulut ramus ke sudut mulut sejajar dengan lantai. Operator mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan dan menggunakan masker. Pastikan bagian sensitif film atau yang berwarna putih mengarah ke sinal. Elemen gigi objek berada di tengah film. Tepian film dilebihkan 2-3 mm untuk ke arah tepian oklusal dan instruksikan pasien untuk menahan film menggunakan jari telunjuk. Posisikan tabung ke arah titik penetrasi yang bersudut minus 15 derajat. Titik penetrasi gigi premolar pertama berada di lanjutan titik penetrasi premolar pertama rahang atas, tegak lurus terhadap garis hayal rahang bawah. Titik penetrasi premolar kedua berada kurang lebih 0,5 cm dari titik penetrasi premolar kedua. Jangan lupa instruksikan pasien agar tidak bergerak dan melihat ke depan, fokus pada satu titik. Lakukan exposure sesuai waktu yang telah ditetapkan. Prosedur akhir, keluarkan reseptor dari mulut pasien setelah exposure, keringkan dengan kertas tisu, dan letakkan pada wadah yang sesuai di luar area exposure. Ambil apron dari pasien dan operator juga. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.